Baik, berikutnya kami persilakan Bapak Muhajar yang insya Allah ini akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana pandangan Islam mengenai pengemis yang terpaksa? Jadi sebenarnya nggak ada niat mengemis, hanya karena berusaha gagal, rugi. Badan masih sehat, tapi karena merugi akhirnya untuk makan aja susah. Sementara di lingkungan ada yang mungkin yang jauh lebih kaya atau yang mampu, tapi merasa kurang peduli. Akhirnya dengan terpaksa mengemis. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Muhajar. Fadal Ustadz Abi Maki. Iya, jazakumullah khair. Terima kasih dengan pertanyaannya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau seandainya mengemis artinya meminta, tapi memang ini adalah sangat diperlukan sekali. Kalau tadi Kiai Haji Holil dengan menyatakan ucapannya memang terpaksa. Memang bukan apa pekerjaannya. Iya, bukan pekerjaannya. Bolehkah seperti itu? Iya, boleh. Boleh, tapi bukan menjadi ketagihan. Takutnya enak juga ya. Oh, enak juga ya, akhirnya ketagihan itu yang paling parah ya. Tapi kapan? Misalnya ternyata kalau meminta-minta satu misalnya dalam keadaan keperluan yang benar-benar sangat diperlukan. Contoh, gak punya makan di rumah, gak ada makanan dapur, gak ngebul atau bagaimana, silakan. Tapi tadi mendingan datang kepada orang yang memang kita bisa percaya ataupun punten. Bahkan kalau tadi namanya Masya Allah orang yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya bukan untuk meminta-minta tapi apa? Kadang-kadang meminjam. Kadang-kadang bukan hanya meminjam, apa yang ada dalam di genggamnya bisa jadi dijual. Untuk apa? Untuk kebutuhannya. Jadi meminta itu adalah alternatif terakhir. Yang pertama bisa jadi menjual apa yang ada. Tapi ini sangat diperlukan. Ya sudah, berarti tidak menjual tapi meminjam. Iya. Ini nggak bisa juga apa yang diperlukannya, maka silahkan dalam kalimatnya demikian. Tapi repot kalau seandainya saya arahkan dulu kepada orang yang kaya tadi. Kalau orang kaya ini menutup mata tidak seperti itu ataupun tidak memberikan kebaikannya, na'udzubillah. Punten, kalau ada kalimat yang sering kita dengar dalam hadis Rasulullah SAW, ya, man nafasa an kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja yang memberikan kemudahan kepada orang lain saat di dunia, maka pastikan orang itu akan mendapatkan kemudahan kelak di akhirat. Masya Allah, itu dia. Tapi kalau mafhum mukhalafahnya, kalau dia tidak peduli terhadap kesulitan orang lain yang ada di depannya, tetangganya, sahabatnya, lalu punten Allah pun tidak akan pernah peduli kelak kepadanya saat dia kesulitan di akhirat. Sementara tidak ada kesulitan yang paling benar-benar menyulitkan kecuali kesulitan di akhirat. Kalau di dunia kesulitan itu terus watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Hari ini susah, besok akan senang. Hari ini senang, besok akan susah. Itu terbiasa demikian. Tapi kalau di akhirat tidak. Susah-susah selamanya, bahagia-bahagia selamanya, makanya neraka dan ada surga. Maka punten yang aghnia, yang kaya ini usikum wa iyaya nafsi bitaqwa. Ingat kalau di harta kalian ini, di harta mereka ini ada hak orang lain, maka serahkan kepada orang lain. Ini adalah hal yang luar biasa. Dan ingat, yang paling luar biasa Siti Khadijah, iya, itu kepada Maisarah ada satu tugas khusus yang disampaikan kepada Maisarah. Apa? Maisarah ini mendata siapa tetangga yang sekelilingnya yang kekurangan tanpa ditanya. Akhirnya Maisarah paling tahu data dan Siti Khadijah paling tahu data di Mekah mana yang fuqara, mana yang masakin. Karena beliau ini selalu memberikannya. Keberkahannya luar biasa, maka dicintai oleh masyarakat Mekah. Itu gambarannya. Iya, sekarang usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kadang-kadang orang kaya tidak tahu kalau tetangganya punten dalam keadaan kelaparan. Bahkan ada kata-kata demi Allah tidak dikategorikan orang yang beriman sempurna apabila dirinya tidur nyenyak tapi tetangganya dalam keadaan kelaparan. Iya, ini sangat mengerikan sekali. Maka tolong siapapun yang mampu, mumpung kita di bulan Ramadan, yuk kita awali. Tidak boleh ada di antara sekeliling kita yang kekurangan. Bismillah. Maka kenapa di bulan Idul Fitri, di akhir Idul Fitri yang namanya punten zakat, iya, ya, sehingga dengan beras yang diberikannya,
Maka ini ingin membahagiakan penerimanya agar tidak ada yang tidak bisa makan ketika di bulan akhir Ramadan. Semua harus bisa makan. Ini gambarannya, kalau dalam keadaan terpaksa silahkan, tapi jangan sampai menjadi kenikmatan profesi jadinya ya. Itu gambar, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Abi Maki. Dan di segmen berikut pemirsa, kita akan masuk segmen benar nggak sih? Ini pendapat masyarakat seputar puasa yang nanti insya Allah akan dikomentari dan akan dievaluasi mungkin oleh guru-guru kita di Damai Indonesia School. Tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali.